Pernah nggak sih ngerasa kecewa banget? Kayak kok dunia nggak sesuai sama maunya kita ya? Dan rasanya tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain buat ngubahnya. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan kayak gitu tuh wajar banget. Dan hari ini kita bakal coba bedah. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin pas lagi di posisi itu? Coba deh, kita mulai dari kutipan ini. Wah, ini tuh langsung kena banget ke inti masalahnya kan? Seringkali, sumber sakit hatinya itu bukan karena dunia di luar sana loh, tapi justru karena harapan yang kita bangun sendiri. Makin tinggi harapannya, ya makin sakit pas jatuh. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Kalau lagi kecewa gitu, kita harus gimana? Apa kita ubah cara pikir kita, terima aja keadaannya, dan kontrol emosi? Atau kita justru harus bangkit dan coba ubah dunia di sekitar kita? Yuk, kita lihat dua-duanya. Oke, kita masuk ke solusi pertama, kendalikan diri sendiri. Nah, pendekatan ini fokusnya ke dalam, kekuatan yang sebenarnya kita punya, yaitu kemampuan kita buat bertindak. Intinya gini, jawaban dari rasa kecewa itu ternyata nggak ada di luar sana. Bukan di orang lain, bukan di keadaan, jawabannya ada di sini. Di dalam pikiran kita sendiri. Jadi fokusnya digeser total nih. Dari yang tadinya keluar, sekarang jadi ke dalam. Dan sebenarnya ini bukan ide baru loh. Filsafat kuno Stoicisme yang mungkin kalian kenal dari buku Filosofi Teras, itu nawarin sebuah tools berpikir yang keren banget. Namanya dikotomi kendali. Ini cara yang praktis banget buat nyortir masalah-masalah kita. Idenya simple banget kok. Jadi dunia ini dibagi jadi dua. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang nggak bisa kita kendalikan. Apa yang benar-benar ada di bawah kontrol kita? Ya cuma pikiran, tindakan, dan respons kita sendiri. Sisanya, tindakan orang lain, omongan mereka, bahkan kesehatan atau kekayaan, itu semua di luar kendali kita. So, kuncinya, fokusin semua energi kita ke hal-hal yang emang bisa kita kontrol aja. Dan kutipan ini, wah, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Jadi, dari sudut pandang ini, kuncinya adalah kita ambil tanggung jawab penuh atas emosi kita. Bukan orang lain yang bikin kecewa, tapi harapan kita sendiri. Ini kedengarannya keren sih, memberdayakan banget, tapi pertanyaannya, apa ini aja cukup? Oke, sekarang kita pindah ke solusi nomor 2, yang sudut pandangnya beda banget. Ubah dunia. Kalau tadi kita lihat ke dalam, sekarang kita lihat keluar. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Gimana kalau masalahnya itu bukan cuma soal harapan kita pribadi? Gimana kalau masalahnya itu kemiskinan, diskriminasi, atau ketidakadilan yang udah jadi sistem? Apa cukup kita cuma ngatur pikiran kita sendiri, sementara sistem di luarnya itu rusak? Disinilah konsep pengembangan masyarakat jadi relevan. Konsep ini pada dasarnya adalah proses ngebantu orang-orang biasa buat memperbaiki lingkungan mereka bareng-bareng, lewat aksi kolektif. Fokusnya geser, bukan lagi soal aku, tapi soal kita. Dan coba kita lihat deh tujuannya. Mengatasi ketimpangan struktural, memberantas kemiskinan, melawan diskriminasi. Ini kan masalah-masalah raksasa yang jelas nggak bisa diselesain satu orang doang. Jadi pendekatan ini bilang, ya kalau masalahnya kolektif, solusinya juga harus kolektif. Tujuannya adalah memberdayakan mereka yang tadinya nggak punya kuasa, supaya mereka bisa lebih punya kendali atas hidup mereka sendiri. Oke, jadi sekarang kita punya dua kubu yang kelihatannya berseberangan ya. Yang satu fokus ke dalam diri, yang satu fokus keluar, ke sistem. Coba kita bandingin langsung, biar makin jelas bedanya di mana. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Kalau dari kacamata individual, masalahnya itu ada di korbannya, dianggap salah pilih, karakternya lemah. Solusinya ia terapi pribadi, kasih nasihat. Kalau kacamata institusional, yang disalahin itu lembaganya yang nggak benar. Solusinya, ia perbaiki lembaganya. Tapi kalau kacamata struktural yang sejalan sama pengembangan masyarakat tadi, masalah utamanya itu ya sistemnya itu sendiri. Makanya solusinya harus perubahan sistem yang mendasar. Biar gampang, kita ambil contoh nyata aja, kemiskinan. Ini tuh salah siapa sih? Apakah ini kegagalan pribadi, orangnya aja yang kurang kerja keras, atau ini kegagalan sistem, karena memang struktur sosialnya nggak adil? Nah, cara kita jawab pertanyaan ini bakal nentuin solusi macam apa yang kita cari. Disinilah letak perdebatannya. Tapi gimana kalau kita nggak harus milih salah satu? Gimana kalau dua-duanya bisa digabungin? Coba deh kita cari jalan tengahnya. Ide besarnya tuh gini, mungkin ini bukan pilihan atau. Mungkin kita nggak harus milih antara benerin diri sendiri atau benerin dunia. Bisa jadi justru mempertentangkan keduanya itu yang keliru. Dalam sosiologi ada satu konsep menarik yang namanya dualitas struktur. Gampangnya gini, kita sebagai individu dan sistem masyarakat itu saling berhubungan. Aksi-aksi kita kalau digabungin itu ngebentuk sistem. Tapi di sisi lain, sistem itu juga yang ngebentuk dan ngebatasin aksi kita. Jadi kayak dua arah gitu, saling ngasih pengaruh. Dan yang menariknya, kita nggak perlu cari jauh-jauh loh buat nemuin kerangka yang bisa nyatuin ide ini.
Pancasila, dasar negara kita, itu sebenarnya udah punya formula buat menghormatin individu dan masyarakat secara bersamaan. Udah ada keseimbangannya di sana. Coba kita lihat ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan ngomongin soal moralitas kita sebagai individu. Terus, Persatuan Indonesia itu soal identitas kita bareng-bareng sebagai satu bangsa. Dan keadilan sosial itu jelas-jelas seruan buat keadilan sistemik, keadilan struktural. Jadi Pancasila itu nggak milih-milih, tapi justru minta semuanya jalan beriringan. Jadi, kesimpulannya apa? Perubahan yang beneran itu butuh fokus kedua arah. Kita perlu bangun kekuatan dari dalam, biar kita kuat, biar kita bijak, supaya kita punya tenaga buat benerin dunia di luar sana. Dua hal ini tuh kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Justru, dengan mengubah diri sendiri, kita lagi ngambil langkah pertama buat mengubah dunia. Nah sekarang, pertanyaannya kembali ke kalian. Jadi bukan lagi soal pilih yang mana, ubah diri atau ubah dunia. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kalian menyimbangkan keduanya? Gimana kalian akan mengolah dunia batin kalian supaya punya kekuatan buat mengubah dunia di sekitar kalian? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.